Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala mursalin wa alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Padionggono 2 Bapak Dwi Soeharto SPD SD. Yang terhormat kepada Bapak Puput Hadi Adi SPD. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SDN Padionggono 2 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hikmat kepada kita semua sehingga bisa berkumpul pada kegiatan pada hari ini. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama perkenalkan saya selaku pembawa acara pada hari ini pada kegiatan rencana tindak lanjut komunitas belajar di SDN Padionggono 2 akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara ini, dan yang keempat penutup. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak-bapak sekolah Dasar Negeri Padionggono 2 kepada Bapak Dwi Soeharto SPD SD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi'astagfiru wa bi'jinabi la haula wa la quwwata illa billahi. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu guru serta peserta sekolah SD Negeri Padionggono 2 yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam satu ruangan dalam rangka rencana tindak lanjut kegiatan Jumat Bersahabat atau Jumat Bersih. Salawat salam marilah kita selalu sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi ini kami berkumpul dalam rangka rencana tindak lanjut karena pada prinsipnya pembelajaran yang telah kita laksanakan yaitu dengan menggunakan antara maju pada kurikulum merdeka yang pada intinya yaitu pembelajaran yang berbasis ataupun bermuara pada pembelajaran pada integritas ataupun pada siswa. Maka dari itu sekali lagi kepada Bapak Puput Hadi dalam rangka yang mengampu pendidikan jasmani atau pendidikan kesehatan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan di SD Negeri Padionggono 2 ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian semua apa yang telah digariskan maupun yang telah direncanakan alhamdulillah bisa dilaksanakan, diterapkan pada siswa kita yang muaranya yaitu pada siswa-siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang mana dalam hal ini pada siswa itu akan tertanam suatu pembiasaan
pembiasaan, baik itu kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan, dan untuk kebugaran jasmani. Maka dari itu, terima kasih kepada Pak Puput yang telah membuat komunitas belajar bahwa apa yang telah digariskan, apa yang telah direncanakan dan dapat diterapkan di SD Negeri Bationggo 02 ini. Dan untuk pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan yaitu tentang mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, untuk itu dalam hal ini siswa-siswa sudah kelihatan untuk pembiasaan dalam rangka tiap hari Jumat siswa-siswa ini diajak untuk berkeliling berjalan sehat dalam rangka supaya siswa ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Kemudian setelah jalan sehat diadakan satu kegiatan di mana bersih diri ataupun kebersihan diri tentang itu misalkan kuku, karena pada intinya kelihatannya sepele tapi putra-putri kita mungkin kelupaan dan orang tua juga kadang-kadang tidak memperhatikan, maka kebersihan kuku ini sangat penting sekali, karena seandainya kukunya panjang-panjang nanti siswa-siswi kita akan untuk misalkan kebersihannya kurang bersih, kemudian cacing-cacingnya itu nanti akan misalkan makan kok tidak dibersihkan atau cuci tangan lebih dahulu, itu juga berbahaya. Maka terima kasih sekali untuk kebersihan diri pada siswa itu sudah kita terapkan tiap hari Jumat. Kemudian kebersihan lingkungan, Bapak Ibu, kebersihan lingkungan ini sangat bermanfaat atau sangat berguna, karena lingkungan yang bersih ini akan menumbuhkan semangat kita bekerja, semangat anak belajar ini akan semakin tinggi. Karena dengan lingkungan yang bersih, kemudian siswa sudah dibiasakan untuk memilah dan memilih sampah. Sampah yang plastik kita sendirikan, sampah yang daun maupun kertas kita sendirikan, maka kita mempermudah kita dalam membuat ataupun nanti membuang sampah, sehingga tidak campur aduk antara sampah yang plastik, sampah yang kaca maupun sampah yang organik ini menjadi satu, maka kita akan kesusahan. Alhamdulillah SD Negeri Bationggo 2 telah melaksanakan kegiatan pemilahan sampah. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semuanya yang telah membiasakan putra-putri kita dalam kebiasaan sehari-hari, yaitu tentang sampah. Dan yang tidak kalah pentingnya pada pelaksanaan pembiasaan ini, pembiasaan diri supaya sehat baik jasmani maupun rohaninya, ini suatu kewajiban bagi kita supaya siswa-siswa kita ini bisa maksimal belajar dan maksimal menuntut ilmu di sekolah, yaitu seandainya siswa ini tidak sehat jasmani maupun rohaninya, kita dalam mengajar juga terganggu. Untuk itu kepada Bapak Ibu semuanya sudah memperhatikan dan telah melaksanakan pembiasaan ini, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan yang tidak kalah penting lagi tentang kebugaran, karena banyak orang yang sehat tapi tidak bugar. Karena kebugaran itu merupakan satu kemampuan tubuh kita dalam penyesuaian, baik itu dalam melaksanakan tubuh kita menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kemudian pencernaan dalam tubuh kita juga bagus, maka akan menjadi pembiasaan itu siswa-siswi kita menjadi bugar. Karena kalau sehat tidak bugar, maka cenderung anak-anak ini misalkan suatu kegiatan olahraga kelihatannya itu sehat, tapi ketika melaksanakan proses pembelajaran atau mungkin melaksanakan perintah dari Bapak Ibu untuk melaksanakan sprint, lari
apa itu misalkan tolak peluru maupun lempar dan sebagainya, ini biasanya mengalami satu gangguan. Tapi kalau anak ini bugar, itu insya Allah semua kegiatan yang dilaksanakan maupun yang sudah dirancang oleh Bapak Ibu guru di sekolah maupun Bapak guru penjaskes ini akan terlaksana dengan baik. Untuk itu kepada semuanya, baik Bapak guru penjaskes, Bapak Ibu guru kelas maupun staf penjaga SD, semuanya bisa melaksanakan ini supaya endingnya siswa-siswi kita ini nanti bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan kemampuan yang dimiliki dan dipoles oleh kita sebagai pendidik, baik Pak guru olahraga maupun Pak guru ibu guru kelas, itu akan menjadikan anak tumbuh normal dan sesuai dengan irama perkembangan jiwanya. Maka dari itu dalam rangka pelaksanaan rencana tindak lanjut yang sudah Bapak Ibu ataupun yang dimotori oleh Bapak Puput Heriati ini, marilah kita semuanya melaksanakan demi kebaikan siswa-siswi kita dalam pelaksanaan atau dalam menuntut ilmu di SD Negeri Pati Unggul 2 ini pada khususnya, dan demi tugas kita, karena mau tidak mau kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, semuanya itu harus menjadi suri teladan kepada siswa-siswa kita, supaya dalam hal ini siswa-siswa kita dalam pelaksanaan baik pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan maksimal. Untuk itu dalam rangka komunitas belajar, yaitu rencana tindak lanjut komunitas belajar yang dicanangkan maupun dibuat oleh Pak Puput Heriati, saya ucapkan selamat untuk berbuat dan selamat untuk melaksanakan segala sesuatunya yang paling utama demi anak-anak, karena anak-anak siswa-siswi kita merupakan tanggung jawab kita untuk dalam hal pekerjaan, baik supaya bisa berkembang, kemudian nanti setelah tumbuh dewasa ini menjadi manusia yang berguna baik bagi dirinya sendiri, keluarga maupun negaranya. Itulah harapan yang kami sampaikan, supaya semuanya bisa melaksanakan dengan baik dan jangan lupa untuk bahagia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, acara yang ketiga, yaitu acara ide yang akan disampaikan oleh Bapak Puput Heriati SPD, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SD Negeri Pati Unggul 2, Bapak Dwi Suratno SPD SD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta tenaga administrasi SD Negeri Pati Unggul 2. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut dari kegiatan kami di SD Negeri Pati Unggul 02
Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru serta staf administrasi yang berkenan untuk hadir di acara hari ini. Saya mulai, ini merupakan salah satu tugas PKG saya, RTL, rencana tindak lanjut Jumat bersahabat. Jadi ada kegiatan Jumat bersih, sehat, dan bebas. Pak Haji minta tolong ditampilkan ke screen. Latar belakang dari Jumat bersahabat ini yaitu dibentuk sebagai bentuk kepedulian sekolah terhadap kemandirian peserta didik untuk menerapkan perilaku budaya hidup bersih dan sehat baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Sekarang ini peserta didik memiliki kecenderungan kurang peduli terhadap kebersihan diri sendiri dan lingkungannya. Hal seperti ini dapat diketahui melalui pengamatan yang dilakukan setiap hari di sekolah. Masih terdapat sampah yang berserakan di halaman sekolah, kemudian ada yang sampah di pot, dan di laci meja peserta didik. Selain itu, peserta didik belum terbiasa melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah mengkonsumsi makanan. Semakin cepatnya perkembangan zaman membuat peserta didik juga semakin malas untuk bergerak, Bapak Ibu. Yang kami anggap bahwa pembelajaran PJOK seminggu sekali masih dirasa kurang. Maka dari itu setiap hari Jumat kami harapkan untuk melaksanakan kegiatan senam bersama, jalan sehat, dan olahraga bersama yang dilakukan oleh kepala sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga administrasi, penjaga sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Dengan adanya program Jumat bersahabat dapat memberikan dampak yang baik kepada peserta didik dan lingkungan masyarakat sekitar. Tujuan program ini yaitu satu, menguatkan pemahaman terkait kesehatan dan kebugaran pada peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Tiga, menanamkan rasa peduli terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang keempat, menjalankan program Jumat bersahabat secara rutin. Berikutnya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Capaiannya yang pertama, peserta didik mampu menguatkan pemahaman terkait kesehatan dan kebugaran. Jadi nanti diharapkan peserta didik dapat semakin memahami pentingnya kesehatan dan kebugaran oleh dirinya, karena sekarang ini daripada penyakit keturunan lebih berbahaya penyakit karena tidak bisa menerapkan perilaku hidup sehat, misalnya seperti obesitas ya. Jadi anak sudah semakin jarang bergerak, kemudian mengkonsumsi makanan instan, cepat saji, dan makan makanan manis tanpa diimbangi dengan aktivitas gerak. Karena anak kecenderungannya sekarang, kalau zaman Bapak Ibu dulu masih kecil, jenengan pulang sekolah main petak umpet, kemudian rock dodot dan sebagainya. Tapi kalau sekarang anak tetap bermain, cuma menggunakan HP, duduk di depan rumah maupun di dekat orang yang punya hotspot. Jadi siswa kurang bergerak. Kemudian yang berikutnya, peserta didik dapat meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ya, jadi masih banyak peserta didik yang membuang sampah sembarangan. Dengan sampah yang sembarangan ini membuat lingkungan menjadi tidak sehat, karena nanti akan mengundang lalat, di mana lalat itu ketika menempel di sampah kemudian menempel di makanan itu juga berbahaya apabila dikonsumsi. Berikutnya, peserta didik dapat menjalankan program Jumat bersahabat secara rutin. Jadi SD Negeri Patiombo 2 ini sudah terbiasa hari Jumat melaksanakan kegiatan kesehatan secara rutin, baik itu jalan sehat, senam, kebersihan lingkungan, dan yang terakhir adalah pemeriksaan kuku. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama, mensosialisasikan RTL yang
yang sudah dibuat ke kelompok belajar di sekolah setelah menyampaikan program pada semua peserta didik di sekolah. 2. Mengkampanyekan program Jumat Bersahabat dan memberikan materi tentang pentingnya menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Yang 3. Evaluasi dan refleksi kegiatan yang telah berjalan. Jadi setelah kita melaksanakan urutannya berarti kita sosialisasikan, kita pahamkan pada peserta didik, kita laksanakan. Kemudian yang terakhir adalah kita evaluasi dan refleksi. Apakah kegiatan yang sudah kita lakukan bersama itu cukup efektif? Atau peserta didik hanya melaksanakannya di hari Jumat saja. Ya, jadi tujuannya adalah setiap hari peserta didik sudah bisa menerapkan kehidupan yang bersih ya, dan menjaga kebersihan lingkungannya. Harapan peserta didik lebih sadar akan pentingnya menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, peserta didik dapat mengikuti program Jumat Bersahabat rutin setiap hari Jumat pagi. Yang 3, peserta didik dapat memahami terkait kesehatan dan kebugaran. Berikut struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jenis kegiatan adalah kurikuler, di mana kita lakukan di luar jam pembelajaran. Tujuannya adalah menguatkan mata pelajaran yang ada di sekolah. Yang di sini diambil adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kita lakukan tiap hari Jumat sebelum pembelajaran dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Berikutnya, pembina dan penanggung jawab kepala sekolah, koordinator program guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, kemudian pelaksana guru kelas, penjaga sekolah dan tenaga administrasi, peserta semua peserta didik SD Negeri Batiang 02, mitra, komite sekolah, wali murid, tim kesehatan dari puskesmas. Nah, jadi program ini tidak dapat berjalan hanya dari satu atau dua unsur, tapi semua unsur harus bergerak demi berjalannya program ini yang tujuannya adalah adanya budaya hidup sehat yang melekat pada peserta didik. Jadi kita semua bergerak bersama. Saya, panjenengan semua, kemudian kita minta bantuan juga dari wali murid dan tim kesehatan yang kita anggap ahli dari puskesmas. Biasanya yang sudah kita ajak, yang sudah ada MOU-nya adalah puskesmas Bandar 2 yang secara berkala sudah melakukan pemeriksaan di SD Negeri Batiang 02. Kemudian pelaksanaannya yaitu Jumat Minggu ke-1 kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, Jumat Minggu ke-2 simulasi cara menjaga kesehatan diri, salah satunya cuci tangan, Jumat Minggu ke-3 pelaksanaan kebersihan lingkungan sekolah, Jumat Minggu ke-4 pelaksanaan jalan sehat dan senam bersama. Kekuatan atau aset yang dimiliki sekolah. Aset itu adalah sesuatu yang kita miliki tapi yang bentuknya dapat menguatkan untuk mendukung program tersebut. Di sini ada aset manusia. Yang pertama adalah kepala sekolah, terdapat guru, tenaga administrasi, penjaga sekolah, peserta didik dan wali murid. Jadi itu aset yang kita miliki berupa aset manusia yang dapat kita manfaatkan. Kemudian aset sosial, orang tua murid dan komite sekolah yang mendukung program kemudian petugas kesehatan puskesmas. Aset fisik yaitu ada ruang guru, ruang kelas, halaman sekolah, pengeras suara, laptop, LCD, proyektor. Jadi itu dapat kita gunakan semua. Berikutnya adalah aset finansial. Kegiatan ini dapat didukung dengan menggunakan dana BOS BOSP reguler SD Negeri Batiang 02 yang kemarin saya cek ternyata memang sudah ada program PHBS, tinggal kita untuk melaksanakannya saja Bapak Ibu. Kemudian aset lingkungan. Di sini di desa ini terdapat lapangan sepak bola desa, kemudian jalan desa yang kami rasa sangat aman untuk melaksanakan jalan sehat karena jauh dari keramaian, sangat cocok untuk dilaksanakan. Itu ada 6 aset yang dimiliki SD Negeri Batiang 02 yang harapannya dapat
kita maksimalkan bersama untuk mensukseskan kegiatan yang akan atau telah kita laksanakan. Rencana evaluasi. Penentuan tujuan evaluasi yang pertama mengukur efektivitas program. Jadi kita menilai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Berikutnya mengidentifikasi kendala, mengenali tantangan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Yang ketiga, memberikan rekomendasi, yaitu menyusun rekomendasi untuk peningkatan dan pengembangan program di masa depan. Metode evaluasi yang pertama ada 4 macam. Yang pertama survei dan kuesioner. Targetnya yaitu adalah peserta didik, guru, dan wali murid. Isinya yaitu pengamatan terhadap partisipasi peserta didik, kerjasama tim, dan kepatuhan terhadap aturan. Yang kedua, observasi langsung. Targetnya yaitu kegiatan mingguan. Isinya pengamatan terhadap partisipasi peserta didik, kerjasama tim, dan kepatuhan terhadap aturan. Yang ketiga, wawancara. Target peserta didik, guru, dan staf kesehatan. Isinya pendalaman terkait pengalaman dan pendapat tentang program. Yang keempat, dokumentasi. Isinya ada foto, video, dan catatan kegiatan untuk analisis lebih lanjut. Harapannya kita dapat membuat poster ataupun mading yang saya rasa itu dapat menumbuhkan kreativitas peserta didik. Kita bisa mulai dengan hal kecil, misalnya dengan tentang kesehatan atau cuma bersahabat tersebut, kemudian nanti bisa kita tularkan kepada informasi-informasi yang lain yang dapat dibaca oleh peserta didik. Ya, kemungkinan tantangan. Yang pertama, tantangannya yaitu keterbatasan waktu anggota kelompok belajar di sekolah karena tugas tambahan satu sama lain. Panjenengan juga punya kewajiban menunaikan tugas sebagai guru, kemudian ada lagi tugas tambahan lainnya. Tentunya hal ini bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, pemahaman peserta didik yang berdiferensiasi. Jadi banyak peserta didik yang pemahamannya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu berbeda-beda. Jika kelas 6, 5 sampai 4, kemungkinan untuk pemahaman kebersihan dirinya sudah lebih baik Bapak Ibu daripada kelas 1 sampai kelas 3. Di mana kelas 1 sampai kelas 3 itu kita masih memerlukan bantuan dari orang tua peserta didik. Yang ketiga, cuaca yang tidak menentu bisa mengganggu pelaksanaan kegiatan Jumat Bersahabat. Solusinya yang pertama, membuat jadwal kegiatan semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan kegiatan sekolah. Yang kedua, memberikan pemahaman dengan cara penyampaian yang sesuai. Yang ketiga, menyiapkan rencana B untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada waktu pelaksanaan kegiatan. Jadi kita harus menyiapkan segala halnya sehingga ketika terdapat kendala atau hambatan kita sudah menemukan solusinya. Jadi kegiatan tersebut masih dapat kita laksanakan sesuai dengan targetnya atau capaian yang kita harapkan. Oke, demikian presentasi dari saya. Begitu Bapak Ibu, jadi intinya adalah kegiatan Jumat Bersahabat, bersih, sehat, dan kuat. Harapannya adalah kita semua di sini, Bapak Ibu guru dan peserta didik kita, memiliki tubuh yang bersih, sehat, dan kuat. Jadi tidak hanya bersih saja, tapi kita juga kuat, baik kuat secara fisik maupun secara mental. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga kita dapat bekerja sama untuk mensukseskan program Jumat Bersahabat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semua yang telah berpartisipasi aktif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk acara selanjutnya, acara yang keempat yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.